Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana promosi penjualan dalam komunikasi pemasaran, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Makmur, program studi ekonomi syariah semester 5, kelas Ekis 5F, asal kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dosen pengampu mata kuliah Ria Amelia. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Kawan-kawan pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan bersama menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi pemasaran mempresentasikan suara-suara perusahaan untuk mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Karena kali ini saya ditugaskan untuk membahas tentang promosi penjualan, saya akan membahas secara spesifik di promosi penjualannya. Lanjut. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih promosi penjualan dalam komunikasi pemasaran itu? Apa sih tujuannya? Jadi promosi penjualan adalah kegiatan komunikasi antara perusahaan dan konsumen sebagai usaha untuk memengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai keinginan dan kebutuhannya. Jadi bagaimana penjual atau pemasaran dari sebuah perusahaan akan mengembangkan promosi untuk menginformasikan mengenai produk mereka sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Kira-kira begitu kawan-kawan. Kemudian adapun tujuan promosi penjualan menurut Coulter and M. Strong dalam bukunya Prinsip-Prinsip Pemasaran tahun 2001, tujuan dari promosi penjualan atau sales promotion sangat bervariasi atau sangat luas. Yang pertama, penjualan bisa menggunakan promosi konsumen untuk meningkatkan penjualan jangka panjang atau pendek untuk membangun pangsa pasar jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya, tujuan promosi dagang mencakup membuat pengecer pedagang produk baru dan memberi ruang lebih banyak untuk persediaan, membuat mereka membeli di muka. Kemudian tujuan meliputi mendapatkan lebih banyak dukungan armada penjualan untuk produk sekarang atau produk baru, atau mendapat wiraniaga untuk mencari langganan baru. Baik kawan-kawan, adapun jenis-jenis promosi. Yang pertama itu informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Di sini kawan-kawan, informasi dari mulut ke mulut merupakan teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi. Dimaksud hal dalam ini, peranannya orang sangat penting mempromosikan barang jasa. Pelanggan sangat dekat penyampaian jasa maksud saya. Dengan kata lain, pelanggan tersebut akan berbicara dengan pelanggan lain yang berpotensial tentang pengalaman dalam menerima jasa tersebut. Sehingga informasi dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Kemudian yang kedua itu lewat pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung di sini yang dimaksud adalah merupakan bentuk promosi dengan cara pemasaran barang yang jasa secara langsung agar mendapat tanggapan secara langsung juga dari para konsumen. Pemasaran langsung tidak harus bertatap muka secara langsung, tapi pemasaran ditujukan secara langsung kepada seseorang atau individunya. Jadi pemasaran langsung ini bisa melalui
penggunaan surat, telepon, faksimil atau email, dan alat penghubungan non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya itu iklan atau advertising. Jadi jenis promosi yang dalam bentuk iklan ini yang dimaksud adalah iklan adalah setiap bentuk presentasi dan promosi non personal atau ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu menggunakan media tertentu juga. Jadi media yang sering digunakan dalam periklanan itu atau bisa melalui surat kabar, majalah, direct email, televisi, radio, bioskop, dan papan reklame. Bahkan di lampu-lampu lalu lintas atau di jalan raya biasa kita jumpai promosi yang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hubungan masyarakat atau public relation. Nah, hubungan masyarakat di sini yang dimaksud adalah berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk. Daya tarik hubungan masyarakat didasarkan pada 3 sifat khusus. Yang pertama itu kredibilitas yang tinggi. Ya, masyarakat pada umumnya itu lebih mempercayai cerita atau kabar atau gambaran perusahaan daripada apa yang ia lihat pada iklan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. Hubungan masyarakat dapat menjangkau banyaknya calon pembeli, terutama bagi calon pembeli yang cenderung menghindari wiraniaga atau iklan. Ketiga, dramatisasi atau hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. Hal ini dapat membangun kepercayaan publik. Nah, kemudian yang selanjutnya kewiraniagaan atau personal selling. Jadi di sini kewiraniagaan berbicara tentang presentasi langsung dalam satu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan maksud mendapatkan penjualan. Jadi kewiraniagaan ini merupakan unsur terpenting kedua bagi eksekutif untuk menentukan terpadunya promosi dalam mendapatkan pesanan. Nah, kemudian selanjutnya itu promosi konsumen atau biasa disebutnya dengan hadiah perlombaan dan penawaran kombinasi. Jadi promosi konsumen ini bertujuan untuk mendapatkan dampak yang cepat di tempat pembeli, barangkali bersama dengan satu atau lebih sasaran yang mendasarnya. Jadi promosi konsumen ini sangat kontroversial. Jelaslah bahwa kebutuhan akan rangsangan yang kuat dalam program promosi ini tergantung pada apakah tanggapan pembeli dini dapat atau tidak dapat diharap dari gabungan dampak iklan, konsumen, kewiraniagaan, dan promosi dealer. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan sebagai tugas dari mata kuliah komunikasi pemasaran Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.